Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih bersama saya, Evi Susanti, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di modul 3.1.A.7, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun cara yang akan saya lakukan dalam mentransfer dan membagikan pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak angkatan keempat ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus memahami dulu, paham dengan semua materi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Kemudian yang kedua, saya akan mensosialisasikan materi-materi program di pendidikan guru penggerak yang telah saya dapatkan melalui komunitas praktisi di SMK Negeri 1 Lempuing yang telah kami bentuk. Kemudian yang ketiga, saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru lain dalam lingkup kegiatan MGMP Matematika Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian selanjutnya, saya akan mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui tulisan-tulisan di blog pribadi saya, yaitu melalui akun blogger yang telah saya buat. Kemudian yang kelima, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui video yang diupload ke channel YouTube pribadi saya. Selanjutnya yang terakhir, saya akan berbagi pengetahuan tentang pengambilan keputusan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, yang di dalamnya sudah ada grup-grup guru. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka kedepannya, ketika saya dihadapkan dalam suatu situasi atau suatu permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan paradigma. Paradigma apa yang ada pada masalah tersebut. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai individu lawan masyarakat, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian langkah yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian yang keempat, uji benar atau salah dalam situasi tersebut. Adapun uji benar dan salah ada beberapa macam, yaitu ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Selanjutnya, yang kelima, saya akan menentukan paradigma yang akan terjadi pada kasus yang dihadapi. Selanjutnya, yang keenam, menentukan prinsip apa yang digunakan dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut atau investigasi opsi trilema. Selanjutnya yang kedelapan, menentukan keputusan apa yang akan saya ambil. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu melihat kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa?
catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Penerapan pengambilan keputusan akan saya lakukan ketika saya menemukan studi kasus yang saya alami atau rekan guru lain yang sedang mengalami permasalahan dilema etika. Saya akan langsung membuat jadwal rencana pelaksanaan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengujian keputusan. Hal ini saya lakukan karena sebagai langkah awal saya dalam kegiatan berlatih dalam mengambil keputusan, agar kedepannya saya jika menjadi seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa ada keraguan yang berkaitan dengan dilema etika di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya kita membutuhkan pertimbangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang mengerti dan paham permasalahan yang sedang kita hadapi. Jika permasalahan yang kita hadapi ada di lingkungan sekolah, maka kita bisa melibatkan rekan kerja, kepala sekolah, komite sekolah, serta wali murid bahkan pengawas yang ada di sekolah kita. Kita perlu melakukan diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja kita agar dalam mengambil sebuah keputusan tersebut tepat dan efektif. Nah, masukan-masukan dari rekan kita dalam sebuah diskusi akan membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan. Semakin banyak masukan dari orang lain, maka keputusan yang kita ambil juga akan semakin efektif dan tepat. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas di modul 3.1.7 tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang nantinya akan saya tuangkan melalui akun channel YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sehat tanpa obat.